Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para mahasiswa kelas 2J Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam video ini Ustadz ingin menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah Metodologi Studi Islam. Metodologi studi Islam ini penting kita pelajari supaya apa? Supaya kita komprehensif, menyeluruh dalam mempelajari ajaran-ajaran Islam. Oleh karenanya dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam ini semua mata pelajaran, mata kuliah yang akan diajarkan di prodi apa namanya nih ya, di kelas 2J ini ya, mata kuliah yang akan diajarkan di kelas 2J ini itu dipelajari secara global. Di mata kuliah Metodologi Studi Islam juga akan belajar tentang fikihnya ada juga, sejarahnya ada juga, ilmu kalamnya ada juga, ilmu Qur'annya ada juga, ilmu hadisnya ada juga. Jadi hampir seluruh mata kuliah di Metodologi Studi Islam ini dipelajari secara global. Karena tujuannya adalah agar kita dalam mempelajari ajaran Islam ini secara komprehensif, secara menyeluruh, meskipun tentu tidak bisa secara mendalam. Agar jangan sampai kita mempelajari Islam ini seperti orang yang mempelajari, orang buta yang mempelajari gajah ya. Ada dikisahkan ya, ada kisah 4 orang buta studi tentang gajah ya. Ada 4 orang buta studi tentang gajah. 4 orang buta ini disuruh disuruh belajar, disuruh mempelajari tentang gajah. Maka orang buta pertama setelah mempelajari gajah, beliau mengambil kesimpulan. Orang buta pertama mengambil kesimpulan, ia mengatakan bahwa gajah itu seperti pokok pohon. Ya. Gajah itu seperti pokok pohon. Nah, uraiannya saya minta kepada para mahasiswa ya untuk menguraikan kisah 4 orang buta studi tentang gajah ini. Nanti diuraikan, saya poin-poinnya saja. Jadi orang buta pertama disuruh menganalisa gajah, disuruh meneliti gajah, dan dia menyimpulkan gajah itu seperti pokok pohon. Kenapa kok dia menyimpulkan seperti pokok pohon? Nah, nanti dijawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, orang buta kedua disuruh mempelajari gajah, dan setelah dia mempelajari gajah, dia menyimpulkan gajah itu seperti kipas. Kenapa orang buta kedua menyimpulkan gajah seperti kipas? Nah, tolong dijawab oleh para mahasiswa nanti di Google Classroom. Yang ketiga, orang buta ketiga didatangkan. Setelah mempelajari tentang gajah, dia mengambil kesimpulan gajah itu seperti sapu ijuk yang terbuat dari kulit kelapa. Kenapa orang buta ketiga mengambil kesimpulan seperti itu? Itu juga silakan dijawab jawabannya ya di Google Classroom. Orang buta keempat dipanggil ya untuk mempelajari gajah. Setelah mempelajari, mereka mengambil kesimpulan gajah itu seperti bedug. Kenapa gajah itu seperti bedug? Nah, jawabannya silahkan dijawab oleh
oleh para mahasiswa kelas 2J di Google Classroom. Ya, saya sengaja menyampaikan materi lewat video ini singkat padat karena itu tujuannya sebenarnya mempelajari mata kuliah MSI ini, ya, metodologi studi Islam ini tujuannya agar kita jangan sampai salah mempelajari Islam, sebagaimana salahnya orang buta mempelajari tentang gajah. Orang buta pertama mengatakan gajah itu seperti pohon. Tentu saja salah kalau gajah seperti pohon. Benar, gajah itu seperti pohon tapi tidak secara menyeluruh, hanya sebagian kecilnya saja. Ya. Begitu juga tidak benar kalau gajah itu seperti kipas. Ya. Tidak benar seperti kipas. Memang seperti kipas, ya, kalau ditinjau dari telinganya gajah. Begitu juga tidak benar gajah itu seperti sapu ijuk, ya, karena tidak mewakili, ya, tidak mewakili karakter gajah seperti itu, sifat gajah seperti itu. Kemudian tidak benar juga gajah itu seperti beduk, karena beduk tidak mewakili sifat gajah. Sebagian kecilnya benar. Begitu juga kalau ada orang yang mengatakan Islam itu begini, Islam itu begini, Islam itu begini, ya, itu hanya bagian kecil saja. Nah, orang yang mengatakan seperti itu berarti dia belum komprehensif dalam mempelajari Islam. Oleh karenanya mata kuliah studi Islam di UIN Suska secara umum, ya, dan di setiap fakultas diajarkan. Itu karena sangat penting sekali dipelajari secara global metodologi studi Islam ini. Kemudian secara rincinya nanti ada mata kuliah tersendiri. Ada mata kuliah studi Quran, studi ilmu kalam, studi hadis, fikih, sejarah peradaban Islam. Itu dipelajari secara khusus dalam mata kuliah khusus. Nah, secara umum mata kuliah yang akan dipelajari di satu fakultas, ya, dan lebih kecil lagi di satu prodi itu secara global dipelajari dalam metode studi Islam. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Nanti mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan Ustadz tadi di Google Classroom. Ya, secara tertulis nanti akan Ustadz sampaikan bentuk-bentuk pertanyaannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.